gangguan identitas gender atau disforia gender. Teman-teman tahu nggak apa itu gender? Jadi, gender itu adalah pandangan masyarakat terkait laki-laki dan perempuan yang mempunyai peran, perilaku, identitas, dan lain sebagainya. Ada perbedaannya nih di zaman dahulu dan di zaman sekarang. Jika di zaman dahulu, laki-laki mempunyai sifat yang maskulin, seperti halnya berani, tegas, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Jika perempuan mempunyai sifat yang feminim, seperti halnya lemah lembut, mengayomi, kasih sayang, dan lain sebagainya. Jika dibandingkan di zaman sekarang, tidak menutup kemungkinan laki-laki juga mempunyai sifat yang lemah lembut, seperti halnya perempuan. Dan perempuan juga mempunyai sifat yang tegas, seperti halnya laki-laki. Nah teman-teman, ternyata gender itu ada gangguannya loh, yang biasa disebut dengan disforia gender. Dan di sini disforia gender itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, disforia gender terhadap anak-anak, dan yang kedua, disforia gender terhadap remaja dan dewasa. Nah, pengertian dari disforia gender itu sendiri adalah ketidaksesuaian yang mencolok antara gender yang dialami atau yang diekspresikan dengan gender yang diberikan individu kepadanya. Dan hal ini akan berjalan selama 6 bulan berturut-turut. Pada anak-anak yang menderita gangguan ini, biasanya mereka ingin mengganti jenis kelaminnya dan akan membicarakan kepada orang lain. Pengertian lain dari disforia gender itu sendiri adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami ketidaknyamanan karena merasa ketidaksesuaian antara jenis kelamin biologis dengan identitas gendernya. Ingat ya, di sini jenis kelamin biologis dan identitas gender itu berbeda. Jika jenis kelamin biologis yang membedakan laki-laki mempunyai penis dan perempuan mempunyai vagina. Jika identitas gender itu yang sudah saya sebutkan tadi, atau seseorang baik laki-laki maupun perempuan mempunyai peran, perilaku, identitas, dan lain sebagainya. Individu yang mengalami gangguan ini biasanya mereka memiliki tekanan dan adanya bukti-bukti perilaku yang merepresentasikan inkongruensi tersebut. Untuk remaja dewasa, biasanya mereka mengalami perbedaan antara anatomi gendernya dengan identitas gendernya. Nah, gangguan ini biasanya dimulai dari umur 2-4 tahun karena adanya perbedaan lintas gender. Seperti contohnya, mereka memilih permainan yang berbeda dengan jenis kelaminnya, atau bisa juga memilih pakaian yang berbeda dengan jenis kelaminnya. Dan contohnya masih banyak lagi. Nah teman-teman, ada nih beberapa penyebab dari disforia gender. Yang pertama, faktor biologis. Itu menyebabkan kadar hormon laki-laki terlalu banyak di janin perempuan. Sindrom ketidakpekaan androgen itu menyebabkan kondisi di mana hormon tidak bekerja saat berada di dalam kandungan. Ada juga nih, saat mengandung ibu terlalu banyak mengonsumsi obat-obatan. Nah, yang kedua ada faktor psikologis. Saat mengandung, ibu itu ingin anaknya laki-laki, padahal jenis kelamin anaknya itu sebenarnya perempuan, dan sebaliknya. Faktor lainnya juga bisa karena ditinggal ibu saat usia dini, karena mungkin ibunya meninggal. Ketiga yaitu faktor sosial. Mungkin yang terjadi pada jenis kelamin laki-laki, mereka kekurangan dari figur ayah, dan yang perempuan karena mungkin karena pendapat perilaku kekerasan, dan bisa juga karena pendidikan, faktor teman, lingkungan, dan lain sebagainya. Biasanya disforia gender itu ditandai dengan yang pertama, ketidakpekaan antara gender yang dirasakan atau yang dibawakan dengan gender bawaan, dan biasanya ini berjalan selama 6 bulan berturut-turut. Yang kedua, ingin mengganti jenis kelaminnya yang berbeda dengan jenis kelamin atau gender bawaannya. Yang ketiga, tekanan yang signifikan secara klinis, ketidakfungsian sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Kalau kamu punya beberapa gejala yang sudah sebutkan tadi, jangan malu, jangan ragu untuk datang ke profesional ya, baik psikolog maupun psikiater.